Ya, sampai mana tadi? Iya, ini tuh jadi terjemahan dari bentuk matematisnya rumus ini, signifikansi model. Rumusnya tuh nyimpen gak ya? Bentar. Hmm. Dulu aku juga skripsi kan pakai ini ya, cuman Arimax. Nah, juga pengen tahu gitu loh perhitungan buat dapetin estimasi modal tuh kayak gimana sih? Nggak ada source-nya mau bahasa Inggris pun Indo pun. Ini iya kan, jadi kayak kitanya juga nggak bisa nge-adjust gitu kan sesuai ini. Ya, RStudio, Python sih kalau buat analisis statistik sama mungkin kalau agak pengen lebih detail lagi itu SAS. Cuman kalau untuk Harima sih cukup ini R kalau nggak Python. Terus apalagi kalau datanya kan masih segini ya. Kalau SAS tuh dipakai ya buat Arimax. Soalnya kalau Arimax kan dipakai variabel X. Nah itu biasanya banyak tuh. Nah di R tuh nggak bisa error. Iya, penambahan variabel. Mm-mm. Jadi kayak harus apa ya, pakai metode. Jadi kita dikasih dua pilihan pakai metode yang tidak diajarkan, tapi datanya sekunder atau datanya premier, premier, primer atau metodenya udah pernah diajarin. Iya, itu data sekunder. Data primer kan kalau kamu terjun langsung kan kayak wawancara, webinar gitu. Nggak ada. Mm-mm. Iya iya. Terus kenapa mau meramalkan? Kenapa nggak kayak apa ya mencari hubungan gitu? Itu juga. Hmm. Terus kenapa datanya ini kopi? Kenapa nggak makanan yang lain gitu? Iya kenapa milih minuman kopi? Kenapa nggak apa ya teh atau apa gitu? Kalau misalkan ditanya, hmm,
Tapi udah ketemu belum tadi yang kayak misalnya masalahnya gitu? Iya. Iya ya, mungkin itu sih, lihat dari penelitian terdahulu. Walaupun nggak plek-ketiplek sama di kedai kopinya yang sama, biasanya kan ada masalahnya juga yang sama kan. Kayak dia di bulan berapa itu turun, nah itu kenapa gitu. Terus dari hasil misalkan dia di data historisnya tuh bulan Januari turun, terus di data forecasting-nya Januarinya naik nih, kenapa gitu. Mungkin kamu bisa lihat relevansinya ke berita sekarang gitu, ada nggak sih? Oh, karena semakin berkembangnya zaman jadi peminat kopi misalkan, kalau dulu belum gitu. Iya iya. Mhm. Iya, dan puasanya kapan? Februari ya? Iya, bisa tuh kayak gitu. Bisa bisa. Pokoknya dicari, diulik aja. Lebih ke ini sih, objek penelitiannya bisa sama. Kalau sama sebelumnya tuh dia gimana polanya gitu. Yang kayak tadi kamu sebutin kurang lebih. Cuman kan pakai penelitian terdahulu tuh sebagai apa ya, pendukung gitu loh. Kalau penilaian atau asumsi kita tuh ya ada gitu yang sebelumnya udah pernah dilakuin. Iya, makanya tadi aku bilang kan, eee, hasil sekarang tuh ada gak maksudnya berita atau kondisinya sesuai gak gitu. Bisa, soalnya kan itu ada faktor X ya, faktor X-nya tuh itu kan, tadi karena berkurangnya peminat di hari keagamaan ya Ramadan itu, gitu. Mmm, mhm. Pas
Bab 4 tuh kalau di aku tuh masih enggak deh, ya udah pembahasan. Nah, bab 4 di aku tuh ada bab 4 di aku tuh baru metode mana sih? Metode penelitiannya kayak jenis, sumber data, variabel penelitian, terus metode analisisnya apa, langkah-langkah penelitiannya apa secara narasi, sama flowchart-nya. Baru hasil dan pembahasan tuh di bab 5 kalau di tempatku. Kesimpulannya bab 6 berarti ya. 6 berarti ya? Heeh. Punya nggak ada. Arima itu dia cuma menggunakan variabel Y. Variabel ya, Y itu variabel dependent. Satu variabel aja. Rancangan atau desain penelitian. Bisa sih rancangan atau desain penelitian yang aku sebutin tadi, jenis datanya dijelasin. Penelitian ini menggunakan data runtun waktu di periode apa, terus variabel yang digunain berapa, terus sumber datanya dari mana, dari tadi kan laporan keuangan. Terus variabel penelitiannya berarti data pesanan dari bulan berapa sampai berapa. Flowchart-nya di sini juga di rancangan atau desain. Heeh, jadi ada langkah penelitiannya secara narasi dulu dijelasin, habis itu baru flowchart-nya. UML UML apa tuh? Oh, berarti berarti kamu ada rancangan atau desain penelitian ARIMA sama si UML itu? UML apa sih ininya, aku bahasa pemodelan yang digunakan untuk memvisualisasi struktur atau perilaku sistem. Checks checks balance. Kayaknya tersendiri deh Kak, soalnya ya udah beda ini gak sih, udah beda bidang gitu loh. Iya, ini emang ada orang-orang gitu ya? Oh, bank. Hmm,
Kalau aku tuh perhitungan manual malah aku masukin ke babnya, terus output-output ini di lampiran. Misalkan jadi kamu ngejelasin, perhitungannya kayak gini nih, contoh output-nya ada pada lampiran sekian gitu. Karena kan kalau punya aku kan yang diutamain ini ya perhitungan manualnya. Kalau output pasti kan semua bisa gitu kan. Dan pasti ya muncul gitu datanya. Cuman kan perhitungan manual yang dipertanyakan gitu. Mhm. 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 Ini apa? Duta penjualan berita terakhir aku di Francis. Ini berita pendidikan. Hmm, ini ada beberapa steps yang ke skip. Bentar. Jangan langsung, kan modelnya udah kebentuk nih, kamu jangan langsung memvalidasi kayak apa ya bahasanya model ARIMA akan di intinya tuh dia harus melewati proses tadi asumsi-asumsi kayak gitu. Kalimatnya apa ya? Mhm, mhm, baru kita melihat akurasi, bukan validasi ya, melihat akurasi menggunakan MAPE. Model Nano-nya akan digunakan. Iya. Model ARIMA yang teruji akan digunakan sehingga diperoleh peramalan dari model ARIMA, bukan model ARIMA yang teruji akan digunakan. Lebih baiknya kayak tadi sih, sehingga model ARIMA sehingga diperoleh hasil peramalan dari model ARIMA. Hmm, kirim lagi aja. Hmm, oh iya iya. Oke, good, boleh boleh. Nah ini kan narasinya, baru berikutnya itu flowchartnya. Iya. Nggak usah karena di metode ARIMA tuh kita menggunakan seluruh seluruh ini kan, dan kamu itu juga eh datanya diambil semua kan, nggak ada kayak cap cip cup kayak bulan ini tok gitu. Iya. Nggak usah langsung langsung menggunakan data
penjualan gini-gini dari periode sekian dari sekian. Mhm. Kecuali yang kayak metodeku itu dia bisa dibagi, ada sampling, ada training, ada testing. Hipotesis, ya ngejelasin sih. Mungkin sebelum hipotesis boleh tuh ditambahin kayak peramalan itu adalah gitu. Terus data runtun waktu, masuk stasioner, baru hipotesis. Mhm. Iya. Mhm. Iya, nanti data runtun waktu di-sub lagi stasioner data. Entar kan di stasioner kan ada hipotesis ya, itu kan udah mencangkup kan. Masukinnya ke situ aja, nggak usah kayak hipotesis ADEF tuh apa, langsung ke stasioneritas data. Nah, itu langsung meaning-nya apa, langsung, bunyi hipotesisnya kayak gimana. Mengoptimalkan peramalan untuk membuat ini ya. Iya. Mengoptimalkan peramalan penjualan di kedai. Dengan menggunakan teknik hitung ini. Atas nama mengoptimalkan perencanaan. Eee, Kebalik gak sih? Kayaknya mengoptimalkan peramalan ini kan digunakan buat ini kan, membentuk perencanaan, berarti mengoptimalkan perencanaan untuk pengambilan keputusan dalam penjualan di kedai kopi Muki kita gak sih? Atau gimana? Soalnya kalau mengoptimalkan peramalan tuh, kayak masih kurang gitu loh. Kamu cuman menggunakan ini kan, satu variabel tok kan, tidak memperhitungkan variabel lainnya kayak tadi, eee, da kayak tadi ada faktor keagamaan, entar ditanya, "Ya udah kenapa kamu nggak masukin variabel X itu?" Gitu. Iya.
di kedai kopi kita menggunakan teknik menggunakan metode Harima. Harima tuh data mining, Bro. Lupa. Heeh. Itu kenapa data mining? Mhm. Mmm, oke oke. Untuk mengatasi masalah ketidak untuk mengatasi ketidakpastian, iya, karena mengoptimalkan perencanaan untuk pengambilan keputusan. Iya, ketidakpastian. Mhm, ketidakpastiannya apa? Mmm, iya iya iya. Masuk masuk. Iya, entar kalau ditanya kepa untuk mengatasi apa, ya itu perencana untuk keputusan penjualan di kedai kopi. Soalnya kalau yang pertama tuh kayak kurang make sense gitu, mengoptimalkan peramalan. Apa? Kalau misalkan teori metodenya itu kan biasanya kita mengutip dari sumber utama kan, si penulis utamanya. Cuman kalau di cuman kalau kayak peneliti terdahulu itu kan kita mengutip apa ya, bukan opini kayak apa sih, kayak hasil penelitiannya itu baru diparafrase gitu. Soalnya kalau kayak kayak teknik atau def definisi metode juga bisa diparafrase asalkan ya tidak mengurangi atau mengubah informasinya. Terus kalau secara matematisnya juga ya harus plek ketiplek kan, nggak boleh dikurangi kan, dan itu bisa ditoleransi sih buat buat aku. Kalau buat itu para buat plagiasi, ya buat Turnitin itu juga bisa ditoleransi karena ya emang kayak gitu. Mungkin ya itu opini dari atau hasil penelitian dari sebelumnya di parafrasenya yang bagian penelitinya itu. Mm-mm.
Iya, kayak bisa sih kayak misalkan apa ya, setengah populasi itu bisa kamu ubah. Misalkan dia narasinya bentuk tulisan, kamu bisa nulis dalam bentuk angka gitu. 3 per mhm, gimana? Oh, ya, mhm. Di atas penulis mendapatkan beberapa atasan dan tempat penelitian. Menunjukkan presentasi kontribusi setiap produk terhadap menunjukkan presentasi kontribusi setiap produk terhadap total penjualan. Maksudnya yang nomor 2 gimana? Batasannya iya kayak tadi yang disuruh, yang nomor 2 diganti. Batasannya itu intinya gini, peneliti kamu, eee, datamu itu dipak gimana ya, batasan penelitian tuh simpelnya datamu dimulai dari kapan, terus, dia didapetin dari mana, habis itu, yang metode penelitiannya, kurang lebih kayak gitu sih. Soalnya kan ya itu yang mau kamu kerjain, istilahnya kamu mau kerjain di penelitianmu kan itu toh kan, jadi ya batasan masalahnya sampai itu aja gitu. Kayak datanya sampai 52 sampel, ini 22 ya, 22 datanya 22, periodenya tuh dari Januari 2023 sampai sekian. Itu juga tuh masuk batasan. Terus tempat penelitian itu juga. Jadi itu doang sih masalahnya, karena kamu di sini kan menelitinya itu toh kan, yaitu disebut batasan masalah gitu. Nggak apa-apa. Emang terakhir kapan? Semua dari bab satu. Bisalah bisa. Mmm, ini ya buat project UAS ya? Tugas tugas doang? Oh iya, ya itu. Ada lagi? Jelasin dong. Bab satu kan ini kan, eee, bab satu itu
Bab satu itu apa sih namanya? Iya, latar alasanmu kan, alasanmu, terus eh iya alasanmu, terus kayak jelasin juga datamu kenapa milih kayak gitu, terus nanti diserempetin ke kenapa memilih metode ini gitu. Terus ntar ada kamu mention beberapa penulis sebelumnya ngambil ini karena ini, maka dari itu dilakukan forecasting untuk melihat jumlah pesanan kopi ini gitu. Hmm, menurut Wahyuni dari 3 bulan terakhir dapat memberikan sampai memeriksa kayaknya tuh. Menurut Wahyuni ada 3 bulan dapat memberikan tentang pola musiman zamannya. Namun pola musiman dan tren jangka panjang yang penting dalam penjualan biasanya tidak dapat terdapat pendek untuk mendirikan lebih akur untuk memberikan gambaran lebih akurat mengenai pola penjualan di COVID-19 mencoba menutup kesenjangan tersebut. Bisa sih, bisa. Karena dia nyebutin ya kalau untuk memberikan wawasan tentang tren ini nggak bisa dilihat menggunakan jangka hmm, ya boleh bagus. Iya, mungkin dia itu kali data historisnya banyak. Tapi dia tentang apa itu? Oh, dia tentang penjualan ya? Iya, bisa kok, bisa. Hmm, sudah oke. Mau ini sih nambahin nih yang tujuannya tadi juga bisa, terus ini mengetahui karakteristik pola pola apa tadi pola pemesanan apa penjualan punya kamu ya pokoknya itu. Tentu kamu pengen tahu dong polanya juga kan. Jadi mengetahui karakteristik pola penjualan di kedai kopi kamu gitu. Oh, bentar. Kamu ada rumusan masalah gak? Biasanya kan tujuan masalah itu kan jawaban dari rumusan masalah kan? Bukan biasanya, memang. Ya, tapi apa? Identifikasi masalah tuh beda ya? Identifikasi masalah. Bunyinya apa punyamu?
Identifikasi masalah identifikasi masalah, gimana yang terbaik. Ketidakakuratan dalam peramalan penjualan pada yang mengakibatkan masalah ketidakakuratan ketidakakuratan. Ini kan belum kamu ganti ya, kalau kamu ganti jadinya apa? Intinya gitu sih rumusan identifikasi masalah beda kok ya sama rumusan. Halo, iya beda-beda identifikasi itu ini kan. Oh, aku beda-beda identifikasi masalah tuh kayak latar belakang gitu. Latar belakang, langkah awal lah kamu untuk penelitian gitu tujuannya. Kalau rumusan masalah tuh jawaban yang kamu pengen cari, kenapa kamu melakukan penelitian ini gitu. Rumusan nggak sih? Soalnya kan identifikasi masalah bakal kamu jelasin di bab satu kan. Yang tadi latar belakang tuh. Mm-mm. Kalau rumusan masalah yang kamu mau cari kan peramalannya kan. Berarti yaitu bagaimana karakteristik pola, bagaimana karakteristik pola peramalan penjualan di kedai kopi ini sama bagaimana model terbaik berarti kan yang mau dicari. Ntar tujuannya baru menjawab si rumusan masalah. Berarti tujuannya mengetahui karakteristik polanya sama mengetahui model terbaik. Terus mungkin ditambahin sama tadi kamu itu yang sistem informasinya. Eh, iya, game dashboard. Iya, it, bagaimana dashboard? Bagaimana? Oke. Bisa bisa bagaimana? Terus ntar tujuannya apa? Mengetahui ya, mengetahui atau menghasilkan dashboard yang di yang dapat mendukung manajemen. Iya oke, berarti ada tiga tuh. Rumusan sama tujuan harus sama jumlahnya. Iya, yang tujuan ya, mengetahui, bukan mengetahui, menghasil, mengetahui apa menghasilkan ya betternya. Mengetahui mengetahui dashboard yang dihasilkan dari peramalan untuk mendukung manajemen kedai kopi. Boleh tuh ditambahin selanjutnya dalam untuk membuat keputusan strategis terkait perencanaan.
Penjualan ya, penjualan, perencanaan produksi, pengolahan, dan persediaan. Mhm. Berarti stop di manajemen aja deh, soalnya tadi mana ya, kan mengoptimalkan kayaknya sampai manajemen aja deh, soalnya tadi tujuan tujuan kamu pas setor ke dosen kan ini ya, ngomong buat mengoptimalisasikan perencanaan kan, sama aja manajemen kan, berarti sampai manajemen aja sih. Mhm, manajemen di kedai. Semangat semangat. Gak usah perfect, yang penting selesai. Tanya, nggak apa-apa, aman-aman. Oke, oke, oke. Makasih juga ya. Assalamualaikum.